Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Snaulan dengan NIM 44452500075 dari Prodi Ilmu Kelautan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sel dan organel sel dan keterkaitannya dengan kelautan. Yuk simak videonya. Nah, jadi apa sih itu sel? Sel adalah unit terkecil penyusun semua makhluk hidup, baik itu organisme uniseluler seperti bakteri maupun organisme multiseluler seperti tumbuhan dan hewan. Sel pertama kali diobservasi oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Ciri-ciri sel yang pertama ada ukuran. Sel umumnya berukuran 1 hingga 100 mikrometer sehingga hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Yang kedua, ada membran sel. Sel dilapisi oleh membran yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat. Yang ketiga ada sitoplasma. Di dalam sel terdapat sitoplasma, yaitu cairan kental yang mengandung organel-organel sel. Yang keempat ada materi genetik. Sel mengandung materi genetik berupa DNA atau RNA yang mengatur aktivitas sel yang diwariskan saat pembelahan. Keempat, ada metabolisme. Sel mampu melakukan metabolisme, yaitu proses menyerap nutrisi, mengolah energi dan membuang zat sisa. Yang kelima ada reproduksi. Sel dapat memperbanyak diri melalui proses pembelahan baik secara mitosis maupun meiosis. Terdapat dua jenis sel utama. Yang pertama ada sel prokariotik. Sel prokariotik yaitu tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran. Contohnya seperti bakteri dan archaea. Dalam kelautan misalnya Cyanobacteria laut, yaitu sebagai penghasil oksigen terbesar di bumi. Kedua ada sel eukariotik. Sel eukariotik yaitu yang memiliki inti sel dan organel yang terikat membran. Biasanya kita sering temui pada tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Contoh dalam kelautannya ada alga, plankton, tumbuhan laut, hingga hewan laut. Jenis-jenis organel sel. Yang pertama ada kloroplas. Kloroplas adalah organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan dan alga yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Keterkaitan kloroplas pada kelautan contohnya seperti kloroplas pada fitoplankton. Nah, fitoplankton ini bisa melakukan fotosintesis dan bisa menghasilkan kurang lebih 50% oksigen bumi, dan kloroplas fitoplankton ini merupakan dasar rantai makanan laut. Yang kedua ada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga sel karena bertanggung jawab menghasilkan sebagian besar energi kimia yang dibutuhkan sel dalam bentuk adenosin trisulfat atau bisa kita sebut dengan ATP melalui proses respirasi seluler. Keterkaitan pada kelautan seperti mitokondria pada hewan laut dalam. Contohnya hidup di kondisi minum oksigen dan tekanan tinggi, mitokondria efisiensi menghasilkan energi stabil. Contohnya seperti ikan anglefish dan cumi-cumi laut dalam. Ketiga ada membran sel. Membran sel adalah lapisan tipis yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luarnya, terdiri dari lapisan ganda fosfolipid dengan protein di dalamnya. Membran sel bersifat semi permeabel yang membentuk transportasi zat masuk dan keluarnya sel, serta melindungi sel dari zat berbahaya. Contohnya dalam kelautan bakteri halofik pencinta garam. Di laut asin atau laguana garam, keterkaitannya yaitu membran sel memiliki protein khusus untuk menahan salinitas ekstrim. Yang kedua, tanpa membran sel yang sesuai, bakteri ini akan mengerut atau pecah karena tekanan osmotik. Keempat ada inti sel atau juga bisa kita sebut dengan nukleus. Nah, nukleus ini berfungsi mengontrol semua aktivitas sel seperti pertumbuhan, metabolisme, penyimpan materi genetik seperti DNA dan RNA, serta penggunaannya. Keterkaitannya dengan kelautan yaitu nukleus pada alga yang membelah cepat, yaitu nukleus mengontrol pembelahan sel yang sangat cepat pada alga laut.
Ini memungkinkan mereka berkembang pesat dan memberi makanan banyak organisme laut seperti ikan herbivore. Kelima, ada vakuola. Vakuola adalah organel yang berbentuk kantung yang terikat pada membran fosfolipid. Vakuola ini berfungsi untuk menyimpan air, mempertahankan tekanan tugor sel, menyimpan sel minyak, dan berbagai zat untuk endositosis dan eksositosis. Keterkaitannya dengan kelautan yaitu vakuola pada diatom menyimpan minyak untuk membantu daya apung. Ini penting untuk menjaga mereka tetap berada dekat dengan permukaan, tempat cahaya tersedia untuk fotosintesis. Keenam, ada aparatus Golgi atau biasa kita sebut dengan badan Golgi. Badan Golgi adalah organel polimorfik yang tersusun dari membran berbentuk pipi berupa pembuluh dan terdapat gelembung kecil yang berbentuk mirip mangkok. Jumlah badan Golgi beragam, mulai dari 1 hingga ratusan untuk tiap sel. Secara umum, badan Golgi akan bersambung-sambung pada sel hewan, tetapi tidak di sel tumbuhan. Keterkaitannya dengan kelautan yaitu aparatus Golgi pada Dinoflagellata. Keterkaitannya, aparatus Golgi membantu mengemas dan mengeluarkan toksin yang dapat mempengaruhi organisme lain. Yang kedua, beberapa Dinoflagellata menghasilkan racun yang membuat kerang menjadi berbahaya yang dimakan oleh manusia. Yang ketujuh, ada ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Keterkaitannya dalam kelautan yaitu ribosom membuat protein yang penting untuk metabolisme dan adaptasi laut seperti protein untuk mengatur garam. Yang kedua, enzim metabolisme cepat pada ikan tuna. Contoh biota lautnya seperti paus, ikan tuna, dan lumba-lumba. Kesimpulannya, kita bisa lihat bahwa kehidupan laut sangat bergantung pada fungsi sel dan organelnya. Setiap organel memiliki peran khusus yang memungkinkan organisme laut beradaptasi di lingkungan yang ekstrim dan dinamis. Memahami hal ini membantu kita mengetahui betapa pentingnya menjaga ekosistem laut dan semua organisme mikroskopis yang menjadi kehidupan dasar di sana. Sekian video saya yang menjelaskan tentang organel sel yang keterkaitannya dengan kelautan. Sekian video saya, terima kasih telah menonton.